penuturan Mbah Mardikun, sesepuh desa Pacalan. Pada akhir abad 18 Saka atau pada awal abad 19 Masehi, di kaki Gunung Lawu sebelah timur, yakni di desa Pacalan, ada seorang kiai yang sangat pandai dan menguasai benar-benar seluk-beluk agama Islam. Budi bahasanya, tutur sapanya sangatlah baik. Sifatnya selalu menaruh belas kasih terhadap sesama umat manusia, selalu bersedia untuk menolong siapapun yang sedang menderita. Ibaratnya suka memberi payung orang yang kepanasan, suka memberi tongkat kepada orang yang berjalan di tempat yang licin, suka memberi makanan kepada orang yang kelaparan, suka memberi air kepada orang yang kehausan, suka memberi obor kepada orang yang kegelapan. Orang-orang yang datang menuntut ilmu kepada beliau di pondoknya sangat banyak. Mereka tidak hanya orang-orang sekitar desa Pacalan saja, tetapi juga banyak yang datang dari daerah lain. Murid-muridnya dan masyarakat semua segan dan bakti pada sang kiai, dan mereka itu selalu taat, setia, dan menjalankan semua perintah beliau. Sang kiai tadi bernama Kiai Ageng Nolodipo. Beliau mempunyai 3 orang sahabat yang baik, Kiai Ambarsari, Kiai Nagawangsa, Kiai Sariwangsa. Meskipun sejarah Masjid Al-Furqon Kembang Sore dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiben atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadiran tidak lepas dari peran seorang ulama yang bernama Kiai Nolodipo atau lebih dikenal sebagai Kiai Ageng Kembang Sore. Kiai Nolodipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah Kiai Nolodipo menemukan 4 tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. 4 tiang tersebut selanjutnya ia kembangkan menjadi sebuah masjid. Secara turun-temurun, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Tiben atau Masjid Kembang Sore sebagai nama samaran Kiai Nolodipo dari kejaran pasukan Belanda. 4 tokoh guru dalam masjid merupakan ciri khas dari masjid peninggalan Kerajaan Mataram. Hal ini yang merupakan ciri khas dari Kerajaan Mataram adalah mimbar tempat penceramah. Konstruksi mimbar masjid masih dipercaya seperti bentuk aslinya, yakni kayu yang dilengkapi dengan ukiran motif Kerajaan Mataram Islam. Sedangkan kubah masjid sendiri telah mengalami perubahan dan renovasi. Hingga kini Masjid Tiben telah dikenal sebagai salah satu masjid tertua di Kabupaten Magetan. Selain Masjid Tegalrejo dan Masjid Taman Arum, Masjid Tiben dipercaya memiliki nilai sejarah dan berperan dalam siar agama Islam di kawasan lereng Gunung Lawu. Kiai Nolodipo mempunyai satu kelebihan, yakni semua tanaman yang ditanam oleh Kiai Nolodipo dapat tumbuh dengan subur. Sebentar saja sudah berbunga dan kemudian berbuah dengan lebatnya. Ibaratnya pagi ditanam, sore sudah berbuah. Itulah sebabnya maka beliau disebut orang pula sebagai Kiai Ageng Kembang Sore. Karena kekuatan dan perbawa Kiai Ageng Kembang Sore ini, segala macam tanaman di desa Pacalan menjadi subur. Orang-orang hidup tentram, tenang, dan damai. Nama besar Kiai Ageng Kembang Sore termasyhur sampai kemana-mana, menjadi buah pembicaraan dan perbincangan para ahli ulama, para santri di sekitar Gunung Lawu. Demikianlah nama harumnya tersebar lewat para bakul yang bertembang bahwa dari desa Pacalan ada seorang kiai yang sangat bijaksana, baik budi, dan sangat mendalam ilmu agamanya. Berita ini pun akhirnya masuk daerah Yogyakarta, padahal Sultan Sepuh adalah seorang raja yang sangat memperhatikan agama Islam. Agama Islam benar-benar berkembang dengan baik di bawah pemerintahan Sultan Sepuh. Mendengar bahwa Kiai Ageng Kembang Sore sangat mendalam pengetahuan tentang agama Islam, Sultan Sepuh lalu menjadi muridnya.